Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sanitio Pradana, golongan 2, angkatan 1, nomor absen 3. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak bertatapan secara langsung untuk melaksanakan seminar laporan aktualisasi ini, tetapi masih bisa melakukan seminar laporan aktualisasi dengan kelas jarak jauh. Terima kasih kepada BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan ini supaya penerimaan SKPNS sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Widodo selaku penguji, Ibu Mila selaku coach, dan Ibu Mardianti selaku mentor yang berkenan membimbing saya untuk membuat laporan aktualisasi ini demi perbaikan dan penyempurnaan. Dan semoga Allah juga senantiasa memulihkan kondisi dunia dan termasuk Indonesia terkait wabah virus COVID-19 atau Corona. Amin. Saya akan memulai pemaparan hasil habituasi selama 1 bulan kemarin. Laporan aktualisasi dengan judul peningkatan kepatuhan diet ibu hamil trimester 1 terhadap gizi kehamilan melalui kalender pemantauan gizi di Puskesmas Tunjung, Kabupaten Lumajang. Ruang lingkup aktualisasi ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tunjung, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang, yang meliputi 4 desa: Desa Tunjung, Desa Gedangmas, Desa Kalipenggung, dan Desa Ranulogo. Sasaran dari aktualisasi ini yaitu ibu hamil trimester 1 dan keluarga. Masing-masing desa mempunyai 2 sampel, sehingga terdapat 8 sampel yang dikunjungi atau dilakukan aktualisasi. Waktu pelaksanaan yaitu bulan Januari hingga akhir bulan Februari 2020. Kegiatan pertama, koordinasi dengan Kepala Puskesmas. Koordinasi dengan Kepala Puskesmas ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 atau tepatnya hari Selasa. Juga bisa dilihat hasil atau surat pernyataan yang Kepala Puskesmas buat untuk saya untuk melakukan habituasi atau mengizinkan habituasi di Puskesmas Tunjung atau di wilayah kerja Puskesmas Tunjung. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu berkoordinasi dengan PPD atau bidan atau perawat desa. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu 29 Januari 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui sasaran mana saja yang akan dikunjungi. Yang kedua, meminta bantuan ketika ingin berkunjung kepada sasaran. Alhamdulillah, pada kesempatan atau kegiatan tersebut bidan desa dan perawat desa mendukung sepenuhnya kegiatan yang akan saya lakukan. Bisa dilihat dari hasil notulen atau komitmen kesepakatan untuk membantu saya melakukan habituasi ini. Kegiatan ketiga yaitu kegiatan yang sebenarnya sudah dilakukan mulai 28 Januari 2020, yaitu mendesain kalender pemantauan gizi ibu hamil. Ada beberapa kendala ketika mendesain karena kemampuan saya untuk mengaplikasikan program atau aplikasi Photoshop, dan yang kedua
yaitu mengenai materi atau kategori yang dimasukkan kepada kalender tersebut. Akan tetapi kendala tersebut sudah bisa dihadapi. Yang selanjutnya, kegiatan keempat, setelah desain awal sudah dibuat, itu selanjutnya mengkonsultasikan kepada kepala puskesmas dan juga mentor. Kegiatan keempat ini atau kegiatan konsultasi terkait dengan desain kalender dilakukan pada Kamis 30 Januari 2020. Untuk kegiatan konsultasi ini, dari kepala puskesmas tidak ada masukan untuk pengisian atau yang ada di dalam kalender tersebut. Akan tetapi kepala puskesmas hanya menyarankan ketika melakukan habituasi tetap berkoordinasi dengan PPD. Untuk mentor, ketika konsultasi kepada mentor, alhamdulillah mentor memberikan saran-saran untuk memperbaiki kalender supaya bisa diaplikasikan lebih baik, yaitu memberikan beberapa hal terkait indikator-indikator yang tercantum untuk pemantauan. Mungkin bisa dilihat di sebelah sini hasil konsultasi kepada mentor dan kepala puskesmas. Kegiatan yang selanjutnya atau kegiatan yang kelima, setelah desain sudah dikonsultasikan dan sudah diubah, yaitu kegiatan mencetak kalender. Mencetak kalender ini juga banyak kendala. Yang paling utama yaitu terkendala masalah ukuran desain. Yang awalnya saya atau penulis menginginkan dimensi kalender yaitu sekitar 50 cm kali 70 cm. Akan tetapi setelah mencari percetakan di Kabupaten Lumajang juga di Kabupaten Jember, tidak ada yang mau mencetak kalender dengan ukuran 50 cm kali 70 cm ketika hanya mencetak 10 lembar atau mencetak sedikit, karena minimal order 250 trim atau 250 kalender. Akhirnya untuk desain yang awalnya 50 kali 70 cm diubah menjadi 31 kali 47 cm. Contoh kalendernya seperti ini, yang 30 kali 41 jadinya, tetapi ini termasuk kalender dinding. Ini terdapat 12 halaman. Selanjutnya kegiatan ke-6 atau kegiatan pelaksanaan pemberian kalender kepatuhan diet ibu hamil kepada sasaran. Terdapat 8 orang sasaran
dari 4 desa. Jadi setiap desa ada 2 sasaran yang dikunjungi. Mungkin bisa dilihat beberapa kunjungan yang sudah saya dan PPD lakukan kepada ibu hamil dan keluarga. Data awal hasil kunjungan ibu hamil yaitu terkait dengan berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar HB. Juga bisa dilihat. Selanjutnya, kegiatan yang ketujuh atau kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kepada ibu hamil untuk pengisian yang ada di kalender ini. Kegiatan pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini terkendalanya karena saya atau kami tidak bisa mengunjungi ke setiap rumah, karena pada saat akhir Februari atau tanggal 29 Februari itu ada kegiatan ANC terpadu atau kegiatan antenatal care terpadu yang dilakukan di puskesmas, sehingga para ibu hamil yang mendapatkan kalender itu berkumpul di puskesmas, dan hasil monitoring evaluasi selama beberapa hari, sekitar 25 hari, itu kita ukur lagi berat badan, lingkar lengan, dan kadar HB. Kesimpulan dari kegiatan atau habituasi yang dilakukan selama 1 bulan kemarin, yaitu ada beberapa hal yang perlu diungkapkan atau dibacakan di presentasi ini. Dari yang pertama, dari hasil pemantauan awal, ada 4 orang ibu hamil yang status gizinya KEK atau kekurangan energi kronis, yang bisa dilihat dari lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5. Dan ada 6 orang ibu hamil yang anemia, yang bisa dilihat dari kadar HB yang kurang dari 11. Hasil pemantauan selanjutnya atau pada saat monitoring evaluasi kurang dari 1 bulan, selama mungkin 25 hari atau 26 hari, terdapat kenaikan maksudnya hanya ada 3 ibu hamil yang status gizinya KEK, dan tadi 4 sekarang menjadi 3, alhamdulillah berkurang 1. Dan yang kedua, ada 3 orang ibu hamil yang anemia, yang awalnya 6 sekarang menjadi 3. Dan dari 7 orang ibu hamil bisa dilihat keterkaitan kepatuhan diet dengan kenaikan kadar HB atau hemoglobin. 6 orang ibu hamil yang tingkat kepatuhannya baik, ada peningkatan kadar hemoglobin selama kurang dari 1 bulan. Jadi 6 orang tersebut kadar HB-nya meningkat karena kepatuhan untuk melakukan diet yang disarankan. Sekian pemaparan hasil habituasi atau laporan aktualisasi yang sudah saya lakukan, dan bila ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.